Halo guys, welcome back to channel Spicy Years bersama aku, Nixia. Dan di video kali ini kita kedatangan sebuah keyboard wireless dari Asus, yaitu Asus ROG Falcon. Dan ini dia keyboardnya. Kalau kalian bingung kenapa kok nggak kelihatan tombol-tombolnya di sini, karena dia sudah dilengkapi dengan cover atau penutup keyboardnya. Jadi keyboardnya bakal tetap aman buat kita atau buat kalian yang pakai keyboard ini dan suka bepergian, atau mungkin kamu adalah player e-sport yang sering ikut turnamen di beda-beda tempat. Tapi nggak mungkin juga ya, karena sekarang kan kebanyakan jarang banget turnamen offline, kebanyakan online. Jadi bisa juga nih tutupnya dipakai untuk melindungi keyboard kita dari debu saat nggak dipakai di rumah. Lalu selain itu, oh ya, kita lihat dulu di sini cover. Ini udah keren banget sih, karena dia ada desain aluminium brushnya di sini full, dan juga ada pastinya ada logo Asus ROG-nya, mata Asus ROG di sini. Lalu fungsi berikutnya dari covernya ini kalau kita lagi pakai keyboardnya bisa juga dijadikan sebagai alas keyboardnya, taruh di bawah gitu. Karena di sini udah dilengkapi dengan rubbernya nih, di pojok kiri kanan atas bawahnya ada 4 rubber. Jadi memang didesain buat dipakai sebagai alas juga. Oh ya, di bagian dalam covernya ini juga unik ya. Di sini ada bahan rubbernya gitu, karet gitu, dan ada print tulisan ROG semuanya kecil-kecil. Oke, masuk ke keyboardnya. Jadi ukuran dari keyboard ini sendiri adalah 65%, di mana jumlah tombolnya itu ada 68 tombol. Dan di keyboard ini pastinya kalian gak bakal nemuin numpad dan juga function row yang ada di atasnya ini. Tapi jangan khawatir, karena di sini masih disediakan tombol arrow atau tombol panah dan juga tombol navigasi, yaitu ada insert, delete, page up, dan page down. Dengan ukuran keyboard yang compact ini, pastinya cocok banget buat kalian yang memang pengen setup PC kamu lebih ringkas dan gak memakan banyak space. Atau mungkin kalian memang jarang menggunakan semua fungsi tombol yang ada di keyboard berukuran full size. Oke, secara desain keyboard ini udah keren banget sih. Bisa dilihat di sini warna hitamnya secara keseluruhan. Ini nih, saya copot dulu dari covernya. Dan dia juga dilengkapi dengan RGB lighting dengan fitur Aura Sync yang bisa kita customizable RGB lightingnya. Jadi kita bisa ganti-ganti efeknya melalui software Armoury Crate, atau bisa juga on the fly dengan menggunakan tombol Fn dan kombinasi yang ada di keyboardnya ini. Kemudian di tombol escape-nya di sini juga kita bisa menemukan logo ROG, mata ROG di sini, dan juga tulisan Republic of Gamers di bagian bawah spacebar-nya. Untuk switch-nya, keyboard ini sudah menggunakan Cherry MX switch, dan yang kali ini di-review adalah Cherry MX Red. Dan seperti yang kalian udah tahu, kalau Cherry MX Red itu adalah tipe switch yang linear, di mana dia punya actuation force 45 gram, actuation distance 2 mm, dan total travel distance-nya 4 mm. Biasanya red switch itu terkenal dengan scratchy-nya saat ditekan, tapi di keyboard ini Nixia rasa udah berkurang scratchy-nya dibandingkan Cherry MX Red yang udah pernah Nixia cobain di keyboard lain. Untuk keycaps-nya, keyboard ini sudah menggunakan ROG PBT Double Shot. Ya, kalau dilihat dari harganya sih udah wajar banget ya kalau misalnya dia udah menggunakan PBT Double Shot. Karena kalau dibandingkan dengan keycaps ABS, keycaps dengan PBT Double Shot ini pasti lebih awet dan gak gampang mengkilap seiring pemakaian seperti yang bakalan terjadi di keycaps ABS. Lalu untuk fontnya, di sini udah matching banget dengan temanya ROG, karena fontnya sama dengan di logo ROG, jadi kesan gamingnya jadi lebih dapet banget nih. Palingan untuk font di bagian navigasi aja deh, di tombol navigasinya menurut Nixia ini kurang match gimana gitu. Jadi ya, tapi ini balik lagi sih sesuai preferensi kalian guys. Kalau soal fontnya pasti beda-beda kan. Oh ya, jika kalian masih membutuhkan fungsi keyboard yang di full size tapi nggak ada di sini, kalian masih tetap bisa mengaksesnya kok dengan menggunakan tombol Fn yang dikombinasikan dengan fungsi kedua dari setiap key yang ada tulisannya. Jadi di bagian keycaps-nya ini, di bagian bawahnya ada fungsi kedua dari tombol ini yang bisa diakses dengan tombol Fn.
Oke, sekarang kita lihat di sisi-sisi lain keyboard ini. Yang pertama di bagian belakang keyboardnya, di sini ada port USB-C, jadi kalau pakai yang wired bisa colok di sini. Kemudian juga ada lubang untuk menaruh dongle USB-nya, dan dia juga udah magnet, jadi nggak perlu takut bakal jatuh. Dan juga ada switch untuk powernya, switch on off-nya. Lalu di bagian bawah, di sini kita temukan aksen desain yang garis-garis dan juga ada logo ROG-nya di sini. Ini mirip sih dengan yang ada di covernya, cuma di sini bukan aluminium aja. Kemudian ada tulisan ROG Falcon di sisi sini dan juga dia udah punya rubber fit-nya di 4 sisinya. Dan ada juga height adjustment-nya yang bisa kita buka. Ini. Sebelah kanan nggak ada apa-apa. Dan di sebelah kiri ini yang paling unik dari keyboard ROG Falcon ini, dimana di sini ada touch interactive panel. Jadi kita bisa mengatur multimedia dari sini. Kalau misalnya kalian pikir keyboard dengan ukuran 65% nggak bakal punya tombol multimedia, kalian salah guys. Karena di sini ada panel touch-nya. Jadi walaupun dia fungsinya untuk multimedia, tapi dia nggak jadi nambahin ukuran dari keyboardnya sendiri. Nah, fungsinya dari touch panel ini, dia bisa di slide atas, slide bawah, dan juga ada 3 titik yang bisa di tap. Kalau secara default sih fungsi untuk slide atas dan slide bawahnya ini untuk mengatur volume. Kemudian di sini ada lampu RGB-nya juga dan ada titik-titiknya. Dan yang paling bawah ini bentuknya minus dan paling atas plus. Dan kalau kita tap yang bawah dan atas juga secara defaultnya itu adalah fungsi untuk atur volume. Dan untuk tap yang tengah, fungsi yang tengah di touch ini secara defaultnya sih disable, tapi ini bisa juga kita atur fungsinya, semuanya bisa kita atur sesuai keinginan kita melalui software Armoury Create-nya. Jadi total dari touch panel interaktif ini ada 5 tombol atau 5 fungsi yang bisa kita atur. Swipe up ke sana, swipe down, kemudian tap di atas, tap di tengah, dan juga tap di bawahnya ini. Kemudian fungsi dari bar RGB yang di sini, yang sekalian dengan tombol multimedianya, dia juga berfungsi untuk menunjukkan indikator baterainya. Jadi kita bisa tahu kapan keyboard ini udah lowbatnya. Dan ini sendiri bisa kita atur baterai indikatornya, kita mau dia berkedap-kedipnya saat berapa persen, itu bisa kita atur lagi di softwarenya. Oh ya, kemudian di bagian dekat touch panel ini, di bagian atas dan bawahnya ini ada LED juga, ada lampunya lagi juga. Yang pertama paling atas untuk menunjukkan kalau Windows-nya itu di lock, tombol Windows-nya di lock. Dan yang di bawah untuk menunjukkan untuk caps lock-nya aktif atau enggak. Untuk konektivitasnya sendiri, keyboard ini udah ada 2 pilihan nih. Jadi selain wireless, bisa juga wired atau menggunakan kabel. Dan untuk wirelessnya, keyboard ini bukan menggunakan Bluetooth, tapi menggunakan RF 2,4 GHz 1 millisecond. Jadi dipastikan udah low latency, stabil, dan cocok buat dipakai main game. Lanjut untuk ketahanan baterainya saat dipakai wireless. Jadi keyboard ini diklaim punya ketahanan baterai sampai dengan 450 jam. Tapi dengan catatan kita harus mematikan RGB lighting-nya. 450 jam awet banget ya, itu kayaknya sekitar 18 harian guys. Oh ya, kalian juga nggak perlu khawatir bakal kehabisan baterainya tiba-tiba, karena seperti yang tadi udah Nixia bahas, di touch panelnya ini bakal ada indikatornya juga kalau keyboardnya udah lowbat. Pasti kelihatan sih saat dipakai di sini klip-klipnya. Ditambah lagi dengan fitur fast charging, di mana kita bisa mencharge keyboard ini selama 30 menit untuk mendapatkan baterai selama 30 jam. Lumayan, bisa dipakai lagi selama seharian. Untuk kesimpulannya, keyboard ini agak mahal ya, karena dia ada di harga 2,2 juta rupiah. Walaupun begitu, keyboardnya ini memang terbilang unik sih, karena dia punya fitur touch panel interaktif dan juga cover penutup keyboard yang multifungsi. Dan untuk covernya sendiri, Asus nggak cuma asal ngasih cover doang, tapi dia juga memikirkan gimana caranya supaya covernya itu nggak mengganggu saat keyboardnya digunakan. Dalam keyboard ini, covernya bisa digunakan sebagai alas keyboard. Dan alas keyboardnya sendiri juga saat digunakan, dia nggak mengganggu fungsi dari keyboardnya sendiri, dimana
Covernya itu punya cuttingan yang pas dan dia juga punya lubang di bagian kiri keyboard dan juga di bagian belakang keyboardnya. Yang bikin sebel dari keyboard ini adalah di touch panelnya nih yang kadang annoying karena cukup sering Nixia nggak sengaja kesenggol di touch panelnya ini. Menurut Nixia ini bukan karena posisi touch panelnya yang nggak tepat sih, malah menurut Nixia posisi yang ada di sebelah kiri ini pas banget buat main game karena saat dipakai main game tangan kanan kita bisa tetap fokus megang mouse dan tangan kirinya bisa kita gunakan buat akses touch panel di sebelah kiri ini. Jadi menurut Nixia itu karena ukuran keyboardnya sendiri yang memang kecil. Dimana saat Nixia pakai di sini misalnya, tangan kiri Nixia nih beberapa jarinya ada yang menempel di sisi keyboardnya. Jadi langsung deh nggak sengaja ketekan atau ke touch tombolnya. Bukan tombol, touch panelnya. Tapi kalau masalah ini juga terjadi dengan kalian tetap bisa kok mendisable touch panelnya ini, baik semuanya atau sebagian aja. Kalau Nixia sendiri sih kayaknya bakalan disable di tab yang paling bawahnya ini, yang sering tersenggol. Untuk build quality-nya dan konektivitas keyboard ini udah bagus dari Asus. Jadi buat kalian yang memang lagi cari keyboard gaming wireless dengan ukuran 65%, ROG Falcon ini bisa jadi pilihan kamu. Apalagi jarang juga keyboard gaming wireless yang koneksinya itu udah minim delay. Atau kalau kalian fanboy Asus, kalian juga bisa pilih keyboard ini supaya setup gaming PC kamu makin lengkap full one brand dari Asus. Oke guys, sekian review Asus ROG Falcon bersama Nixia. Thank you guys for watching. See you.